Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Tris Vlog. Hari ini aku mau masak somtam, nggak masak sih, buat somtam ya, salad pepaya ala Thailand. Dan ini aku sudah siapkan banyak. Ada daun ketumbar, pepaya, ada wortel, ada tomat. Nah ini, jadi aku pakai tomatnya tomat tanam sendiri, pepayanya tanam sendiri, silantronya tanam sendiri. Terus ada bumbunya juga nih teman-teman ya. Oke, bumbunya cuman garam, cabai, bawang putih, gula merah, sama ini aku pakai udang rebon ya teman-teman ya. Jadi udah digoreng udang rebonnya, terus ada minyak saus ikan ya. Ini saus ikan, terus kemudian ada jeruk nipis, perasan jeruk nipis ya, atau jeruk lemon juga nggak apa-apa. Aku juga punya bayam Brasil untuk hijauannya. Biasanya pakai kacang panjang, tapi aku pakai bayam Brasil karena nggak ada kacang panjang ya teman-teman. Ayo kita buat yuk sekarang somtam ala pepaya. Salad pepaya ala Thailand. Pertama kita siapkan dulu ini air es ya teman-teman, air dari kulkas, atau kalau teman-teman nggak bisa pakai air es biasa aja, tapi harus pastikan airnya mateng ya teman-teman. Nah, fungsi air es ini adalah untuk menampung serutan wortel dan juga pepaya. Kenapa? Supaya nanti somtamnya itu bisa crunchy teman-teman, jadi teksturnya crunchy. Jadi kan nggak kalau ini kan nggak layu gitu loh ya, jadi tapi crunchy nanti ya teman-teman, bisa cobain deh. Jadi aku serut ini wortelnya memanjang seperti ini. Teman-teman boleh pakai pakai pisau biasa ya, diiris korek api kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman malas bisa pakai serutan kayak gini aja. Kali aja tuh juga serutannya nggak ada atau rusak, ya udah diiris aja memanjang ya. Nah ini aku pakai wortelnya wortel lokal ya teman-teman. Aku nggak pakai wortel impor karena ya mahal banget tuh wortel impor, lagian di desa ya teman-teman ya. Oke, ini wortelnya aku serut dan aku nggak ikutin itu ya, nggak pakai yang dalamnya itu jantung wortelnya aku tinggalin ya, karena itu rasanya juga agak-agak langu gitu, nggak manis gitu ya, jadi aku tinggalin. Nah seperti ini udah selesai, dan nah ini aku tinggalin. Terus kemudian sekarang juga aku akan serut pepayanya, udah jadiin satu aja. Tapi wortel, pepaya, tomat sama itu daun ketumbar atau silantronya udah di ini ya teman-teman ya, udah dicuci bersih dan aku rendam pakai air garam juga. Jadi teman-teman kalau mau bikin salad, kalau mau bikin lalapan gitu mentah-mentah gitu ya, sayurnya usahakan direndam sama garam atau sama soda gitu ya, supaya kalau ada insek atau ulat atau gitu ya, hewan-hewan kecil-kecil itu bisa keluar, bisa mati gitu ya teman-teman. Jadi lebih higienis gitu ya. Iya, lebih higienis gitu loh katanya. Nah ini udah ya, aku skip aja ya. Ini pepayanya ya, nyerutnya masa nyerut aja harus di iniin sih. Ya udah aku skip aja. Terus kemudian kita akan lanjutin aja teman-teman, seberapa teman-teman suka ya pepayanya atau wortelnya ya. Terus kemudian aku akan lanjut dengan iris daun ketumbar ya. Kita persiapkan ini daun ketumbarnya, ini bukan daun seledri ya teman-teman, ini daun ketumbar. Jadi aku tanam daun ketumbar sendiri teman-teman ya, karena di tempatku di desaku itu kita nggak masak dengan daun ketumbar, tapi orang-orang biasanya masak dengan seledri. Jadi ini jangan salah, ini daun ketumbar ya teman-teman ya. Terus ini tomatnya aku juga tanam sendiri teman-teman ya. Ini tomat cherry. Sebenarnya bukan tomat cherry sih, sebenarnya ini tomat dari pasar kecil-kecil gitu ya. Aku sebutnya aja tomat cherry karena ini kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada ya, biasa pakai tomat yang biasa aja ya, nggak usah harus cherry seperti itu ya, tomat biasa juga bisa. Nah ini aku iris-iris seperti ini aja, karena ini nggak dihaluskan. Ini nanti juga tomatnya akan jadi bagian dari saladnya itu sendiri. Jadi aku iris tomatnya segini aja dulu ya, karena aku cuman seorang yang makan, aku sendirian yang makan. Jadi terus kemudian aku akan haluskan ini teman-teman. Biasanya kan kalau orang Thailand itu pakai itu ya, tumbukan itu ya. Berhubung aku nggak pakai tumbukan dan nggak punya tumbukan, jadi aku pakai cobek aja deh. Tapi aku cari mangkok dulu. Nah ini aku sudah siapkan mangkok. Terus kemudian aku akan haluskan bumbunya ya. Jadi bumbunya itu seperti tadi ya, dari awal sudah aku sebutkan, ada udang rebon, ada bawang. Kalau bawangnya mau banyak itu ditambahin juga nggak apa-apa bagi yang suka bawang. Nah ini aku alasin dengan kain atau lap supaya nggak rame gitu loh ya, kalau ngulek, dan juga nggak merusut gitu ya. Tapi cabenya jatuh itu.
Ya udah diulek begini aja ya. Aku haluskan dulu itu bawang putih sama cabenya bersama garam atau dan juga ini, terus kemudian terakhir udang sih bisa buat dihaluskan atau ditaburin ya. Kalau teman-teman nggak ada udang ya pakai terasi mungkin bisa kali ya. Tapi nanti kalau terasi dengan apa itu dengan saus ikan jadinya gimana? Karena kalau nggak pakai saus ikan, aku pakai terasi beneran teman-teman. Ini bisa pakai terasi ya, nggak harus pakai saus ikan. Tapi kalau teman-teman pengen pakai saus ikan, nah ya udah beli aja saus ikan. Kalau nggak mau ribet dan di tempat kalian nggak ada saus ikan, beli online aja di Shopee gitu ya. Nih aku akan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman. Nah ini tomatnya aku gecek-gecek gitu aja, di memar-memarin, di penyet-penyet atau digeprek-geprek gitu aja ya teman-teman, karena ini nanti akan jadi bagian saladnya itu sendiri. Nah terus aku sisihkan di mangkok. Kenapa aku pakai mangkok? Karena aku nggak punya itu lumpang itu loh ya, ulekan tumbukan itu ya teman-teman. Nah sudah selesai, terus kemudian masukkan juga bahan-bahan yang lainnya, seperti ya kita masukkan jeruk nipis, cilantro. Tapi ini aku akan kasih belibet yang ngomongnya ya. untuk ngebersihin cobek. Jadi aku ini taruh tadi pepayanya. Nah kemudian aku masukkan saus jus lemon atau jus jeruk nipis boleh. Terus kemudian saus ikan, kemudian juga silantronya nyusul ya, silantro atau daun ketumbarnya juga jangan lupa. Nah ini aduh mantap teman-teman, ada asam, ada asin, ada aroma seafoodnya dari saus ikan itu kan. Tapi teman-teman juga bisa tambahkan udang loh ya, udang cumi yang direbus terus didinginkan gitu, ditaruh di es gitu, direbus sebentar, jangan lama-lama ya, nanti kalau cumi sama udang direbus lama-lama bisa keras ya. Nah ini aku aduk-aduk sudah, ini silantronya udah masuk atau daun ketumbarnya, jadi udah masuk gitu, jadi aku aduk-aduk sampai rata dulu ya. Dan jangan lupa diincipin ya, kalau kurang gula ditambah gula, kurang asin ditambah garam, kurang kecut ditambah lagi itu saus lemonnya ya, jus lemon kok saus lemon. Terus kalau udah pas ya, ini rasanya kan udah pas nih. Nah kalau rasanya udah pas, masukin aja udah pepaya sama wortelnya. Jangan nunggu lama-lama, nanti wortel dan pepayanya layu. Jadi ini aku masukkan begini ya, udah diulek-ulek gitu aja, terus nanti dikecek-kecek atau di geprek-geprek sebentar, ringan, digeprek-geprek ringan ya, jangan sampai mangkoknya pecah. Terus kemudian diaduk-aduk rata sampai gitu ya, udah jadi teman-teman. Sebenarnya mudah banget bikin somtam ya, karena kita aja yang nggak tahu resepnya kali ya. Ini aku bagikan resepnya buat teman-teman buat dicoba di rumah. Ini resepnya yang paling sederhana ya. Kalau mau mewah silakan dikasih seafood sendiri. Nah nanti biar enak ditambahin crunchy-crunchy-nya, bisa kacang mete, itu juga enak banget ya, terserah kalian, karena selera makan kalian itu dengan dengan kerupuk juga nggak masalah. Enak banget ya. Udah selesai gitu aja teman-teman ya. Nah mudah sekali bukan, sangat-sangat mudah teman-teman ya. Cobain ya resepnya dan jangan lupa komen kalau udah dicoba ya. Oke, jadi ini adalah resepnya somtam, dan aku tambahkan ini bayam Brasil untuk hijauan. Biasanya pakai kacang ya. Kalau pakai kacang ya ini geprek sama seperti tomat itu tadi ya kacangnya ya, biar enak dimemarkan gitu ya. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang nanti kita tinggal incip. Belum. Aku akan tambahkan bayam Brasil sebanyak-banyaknya supaya aku cukup makan hijau-hijaunya teman-teman. Nah, di ini aku masukkan lebih bayam Brasil, terus kemudian diaduk-aduk sampai rata. Udah jadi teman-teman ya. Sekarang kita akan siap-siap untuk incip-incip nih. Tuh kan kelihatannya jelek ya. Tapi beneran teman-teman, ini pas banget buat teman-teman yang diet, nanti tinggal tambahin aja itu seafood atau udang atau cumi gitu ya. Oke, ini hasil akhirnya teman-teman, aku taburin kacang jadi semakin mantap.
Oke, jadi ini video yang aku bagikan buat teman-teman untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di review resepnya ya, like, comment kalau ini enak ya. Oke, kita akan ketemu di next video. Terima kasih udah nonton dan semoga rezekinya banyak. Bye. Enak banget teman-teman.